wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaum muslimin yang semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Tabaraka wa taala. Tentunya yang paling utama dan pertama kali kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mulai yang paling utama, yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam, dan diikuti nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas di ayat 186 yaitu berkaitan dengan doa di bulan Ramadan atau doanya orang yang berpuasa yang sangat diharapkan sekali itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Maka di ayat selanjutnya ini masih menjelaskan tentang ibadah puasa. Dan bisa dibilang ini adalah ayat terakhir, yaitu ayat tentang siam, yang sebelumnya diawali dari ayat 183, 184 dan sekarang adalah 187, masih menjelaskan tentang puasa. Ada beberapa permasalahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu ayat ini. Insyaallah nanti kita akan sedikit mengkaji atau menjelaskan penafsiran tentang ayat yang mulia ini. Kita baca terlebih dahulu satu ayat, tetapi lumayan agak panjang ya, hampir separuh halaman ya. Silakan bisa dilihat ke depan atau ke atas, atau bagi yang pegang mushaf bisa langsung di mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Membaca ayat ini kira-kira bisa dikira-kira artinya apa tidak, Ibu? Belum? Ya, ya, sabar. Masya Allah. Kalau kita sedikit memahami bahasa Arab itu sedikit membantu menguatkan memahami itu ya. Walaupun ini kadang-kadang lupa lagi. Misalkan kalau enggak baca terjemahannya juga kadang-kadang lupa. Karena ini kata ini yang mana gitu ya. Terjemahan bahasa Indonesianya ini ada di kata yang mana kan gitu. Nah ini nggak apa-apa. Maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji ini paling tidak tahu ya isi paling tidak secara umum globalnya. Oh di surat Al-Baqarah ini ada tentang ini gitu. Ya. Saya sendiri merasakan manfaat dengan ini membacakan seperti ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Ya. Uhilla itu dihalalkan untuk kalian. Telah dihalalkan untuk kalian pada malam hari puasa. Pada malam hari ketika di bulan puasa. Apa yang dihalalkan? Ar-rafathu. Ar-rafath ini juga bisa bermakna kalau dalam ucapan itu ya ucapan yang kotor ya. Tetapi rafath di sini artinya adalah ya bercampur dengan istri-istri kalian ya, diperbolehkan di malam harinya. Nanti ini ada kisah yang melatar belakangi ayat ini ya yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini sampai-sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat semacam kajian tentang rumah tangga ini ya di sini. Mereka yaitu para istri adalah pakaian bagimu. Istri-istri kalian itu adalah pakaian bagimu. Dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Jadi intinya adalah terjemahan gampangannya itu saling sama-sama saling membutuhkan, sama-sama menutupi seperti itu maknanya. Ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwa kamu dahulu mengkhianati dirimu sendiri. Nanti saya sampaikan sedikit mungkin disinggung tentang kisah yang berkaitan hal ini. Ya. Maka dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Kemudian fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang maksudnya konteksnya adalah ketika sudah malam begitu ya, sudah maghrib begitu ya. Campurilah mereka dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Wakulu washrobu. Ini perintahnya untuk boleh silakan mencampur istri dan mencari apa yang Allah tetapkan nantinya. Demikian juga silakan makan. Kulu washrobu. Silakan makan dan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Gitu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu apa? Fajar. Maksudnya ketika jelas benang putih dan benang hitam maksudnya adalah sudah terbit fajar. Seperti itu.
Summa atimus siyama ilal laili wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini ada permasalahan yang baru lagi di dalam ayat ini. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Berarti ini menunjukkan apa? Waktu durasi puasa itu. Dari apa? Terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Sampai malam maksudnya sampai awal malam, yaitu tenggelamnya matahari itu kan awal malam. Dan janganlah kamu mencampuri mereka ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Ya. Nah, ini nanti pembahasan tentang apa ini? Tentang iktikaf. Wa antum akifuna fil masajid. Kemudian ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perintah, berkaitan dengan larangan. Itu adalah tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik perintah ataupun larangan, itu adalah batasan-batasan atau apa yang Allah telah tetapkan, Allah yang tentukan. Ya. Fala taqrabuha, maka jangan dekati kalau itu berupa larangan. Ya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Di awal ayat puasa la'allakum tattaqun ditutup dengan la'allahum yattaqun. Jadi sangat dominan misi dari puasa ini adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Di awal juga supaya kalian bertakwa, diingatkan lagi di akhir yaitu supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Lailatul Siyam itu maknanya apa? Yaitu malam yang setelahnya seseorang memiliki keadaan atau seseorang memasuki keadaan berpuasa. Jadi malam harinya Lailatul Siyam. Malam harinya yang besoknya akan berpuasa. Ya. Disebutkan tentang sebab turunnya ayat ini, yaitu uhilla lakum lailatul siyami arrafathu ila nisaikum. Di sini disebutkan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu setelah tidur maka wajib baginya berpuasa waqa'a al ahlihi, dan setelah itu mencampuri istrinya. Kemudian datang kepada Nabi SAW dan mengeluhkan kondisi seperti gimana Rasul itu ya. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, nanti juga dijelaskan bahwasanya awalnya batasan puasa itu mulai puasa itu setelah tidur. Jadi misalkan habis buka, setelah itu tidur, maka bangun tidur itu sudah harus puasa. Bisa dipahami gitu? Nah gitu. Nah, kira-kira berat mboten kata-kata? Berat ya. Berarti sampai makan lagi pas buka itu panjang sekali. Nah kalau capek ya, misalnya habis bisa tidur berarti bangun, mereka ketiduran gitu ya. Nanti puasanya sampai maghrib lagi di hari besok. Seperti itu. Ini Umar itu malah menggauli istrinya, maka mengadukan kepada Rasulullah SAW apa yang terjadi. Ya, seperti itu. Maka di malam tadi ya, kemudian turunlah ayat yang mulia ini. Ada kisah lagi. Disebutkan Qais bin Sirmah al-Ansori sedang berpuasa pada hari itu. Ia bekerja keras di ladang. Jadi pekerja keras dia, itu kerjanya di ladang. Ya. Miliknya sendiri. Ya entah nyangkul, entah apa ini capek ini. Ketika waktu berbuka tiba, ia mendatangi istrinya, mendatangi istrinya itu menanyakan ada makanan apa tidak. Saya mau untuk buka gitu ya. Apakah engkau punya makanan kepada istrinya? Ya. Istrinya menjawab tidak ada, tetapi aku akan pergi mencarikannya untukmu. Nah, namanya istri kan kayak gitu ya. Mangke nggih Mas, kula badhe matoserin. Tumbas napa? Misalkan apa? Tahjil. Tahjilin dia pesan atau beli nasihat dan seterusnya. Ini mempersiapkan terlebih dahulu. Namun karena rasa lelah nunggu istrinya itu, ya, rasa lelah ya, yang luar biasa, Qais tertidur. Saat istrinya kembali sudah membawa makanan ke itu, dan melihatnya tidur, ia berkata,
celakalah kamu mas gitu ya. Apakah kamu sudah tidur? Ya, sebab saat itu jika seseorang tidur setelah berbuka sebelum sempat makan, ia tidak boleh makan lagi hingga malam berikutnya lagi. Jadi nanti kalau sudah tidur ya itu sudah, setelah itu harus puasa lagi. Nah itu berat sekali Bapak Ibu. Apalagi ini bekerja keras. Keesokan harinya ketika siang hari tiba, ia pun pingsan Bapak Ibu. Ya, karena sangat lemas. Ya sangat lemas ya. Itu berat ya berarti. Nah maka ayat ini menunjukkan apa? Turun untuk meringankan. Ya. Al-masyaqqah tajlibu taisir, sebuah kaidah. Ketika ada sesuatu yang memberatkan maka bagi umat maka akan ada rukhsah atau sesuatu yang meringankan. Terlebih lagi yang terjadi di era atau di zaman Al-Qur'an itu masih turun, yaitu ketika di zaman Rasulullah itu masih hidup kan, masih ayat itu turun. Nah itu. Maka turunnya ayat ini juga berkaitan dengan keringanan dan seterusnya. Arafah adalah hubungan suami istri. Kemudian libasul lakum, yaitu kiasan tentang kedekatan dan percampuran satu sama lain sebagaimana pakaian melekat pada tubuh. Tahtanuna anfusakum, kalian menjerumuskan diri pada hukuman dan mengurangi pahala dengan melakukan hubungan suami istri pada malam puasa sebelum Allah menghalalkannya. Basyiruhunna dan seterusnya, ini campurilah mereka. Kemudian al-khaytul abyad, maksudnya adalah al-khaytul abyad itu adalah fajar yang kadib. Ya, sampai jelas mana terbit fajar yang kadib, yang dusta, yang palsu sama yang beneran. Paham gitu? Ya, sampai jelas. Berupa cahaya putih yang tampak memanjang di ufuk seperti ekor serigala. Ini yang masih kadib. Jadi kalau ada kayak kilatan itu ibaratnya itu belum terbit fajar yang beneran. Adapun al-khaytul aswad yang gelap, yaitu kegelapan yang datang setelah cahaya pertama dan menutupnya, ini yang ini fajar yang nanti adalah fajar yang sodik ya. Al-fajru tersebarnya cahaya secara horizontal dan menghapus kegelapan dan menerangi seluruh ufuk. Ya. Ya. Disebutkan di dalam hadis, janganlah menipu kalian dari sahur kalian adzannya Bilal. Nah, seperti itu. Jadi dulu itu Bilal itu sebelum waktunya subuh juga ada adzan sebelum itu untuk membangunkan. Ya. Jadi jangan terkecoh itu, terkecoh dengan adzannya Bilal, itu adzan yang belum waktu masuk fajar. Wala bayadul ufuq al-mustatil hakada hatta yastatir hakada dan seterusnya. Demikian juga jangan tertipu dengan kilatan putih yang memanjang seperti ekor serigala. Ini tadi disebutkan fajar yang kadib, yang palsu. Ya. Dan seterusnya. Kemudian akifuna fil masajid, yaitu iktikaf di masjid. Nanti juga akan dibahas seperti itu. Jadi dahulu ada orang-orang yang ketika hendak berpuasa, salah seorang dari mereka mengikatkan benang putih dan benang hitam pada kedua kakinya. Jadi kedua kakinya diikat dengan benang putih sama benang hitam. Dipahaminya itu maksudnya kayak gitu nih. Ya. Ia terus makan sahur sampai ia bisa melihat perbedaan warna kedua benang tersebut dengan jelas. Mana sih yang hitam, mana sih yang putih. Karena ketika itu belum ada bukan lampu, belum ada lampu. Ya, seperti itu kan. Gelap, benar-benar gelap. Jadi ketika sudah terbit fajar ya sudah akan mulai terang seperti itu nih. Nah, maka setelah itu Allah menurunkan firman-Nya, yaitu fajar, minal fajri. Barulah mereka mengetahui bahwa yang dimaksud oleh istilah benang putih dan benang hitam itu adalah gelapnya malam dan terangnya siang, yaitu fajar. Jadi terbitnya fajar itu transisi antara malam menuju siang, pagi, seperti itu. Ya. Kita sampaikan di sini terkait dengan penjelasan tafsir yang disebutkan di sini, kana fi bidayati fardhi siyami anna man nama bilaili lam yakul wa lam yashrab wa lam yakrub imra'atahu hatta lailatal atiyah. Dahulunya di awal mula diwajibkannya puasa, bahwasanya orang yang tertidur di malam dalam keadaan belum makan dan belum minum dan dan juga tidak mencampur istrinya. Dulunya awalnya itu orang yang tidur di malam hari
dia tidak makan, tidak minum, dan tidak boleh mendekati istrinya. Seperti itu. Ya. Setelah tidur itu nggak boleh, karena sudah masuk waktu puasa. Jadi di awal diwajibkannya puasa, ketentuannya adalah apabila seseorang telah tidur pada malam hari, maka ia tidak boleh makan, minum, dan mendatangi istrinya hingga malam berikutnya. Seperti itu. Hingga maghrib di hari besoknya. Ka'anna siyam yabtadi'u minan naum la min tulu'il fajri. Jadi awal waktu puasa itu apa? Setelah seorang itu bangun. Setelah orang itu bangun. Kalau kita kan apa? Maghrib buka gitu kan. Kemudian malam sampai fajar. Sebelum itu kan sahur dulu. Nah, itu. Kalau ini berarti enggak ada sahur. Enggak ada sahur berarti. Seperti itu. Awal mulanya. Kira-kira kalau gitu kan berat ya, berat. Maka mendapatkan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa inanasan atau nisa'ahum. Kemudian orang-orang mendatangi istrinya. Maksudnya mendatangi ini ya menggauli istrinya. Wa akhbaru bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi sahabat Umar ya disebutkan ya. Karena gimana ini kita bangun kemudian menggauli istrinya ya. Fa anzalallahu taala hadhil ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang mulia. Tubihu lahumul akla wasyurba wal jima'. Ya. Ayat ini turun untuk memperbolehkan bagi mereka makan, minum dan berhubungan suami istri tiwala lain sepanjang malam. Maksudnya di antara malam itu ya, tidak makan terus ya. Ngemil terus bukan ya. Maksudnya di waktu antara malam itu diperbolehkan untuk makan, minum ataupun berhubungan suami istri. Sampai kapan diperbolehkannya? Ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Pertanyaan Bapak Ibu, kalau punten. Kalau ada suami istri sudah berhubungan, sudah sahur gitu kok belum sempat mandi. Nah, junub ya. Adzan. Sinten mriki sing adzan biasanya? Pak niku adzan Bu, nggih Bu. Apakah puasanya sah? Ya sah ya. Sah. Sholatnya tidak, harus mandi dulu untuk sholat, bukan mandi untuk puasanya ya, ingat ya. Seperti itu. Ya ini dalam masalah fikih itu boleh seperti itu ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi batasannya stop nanti ketika terbit fajar. Tentunya jangan mepet banget ya, harus ada juga sebelum itu. Rasulullah itu jeda antara makan sahur sampai ini kurang lebih 50 ayat. 50 ayat. Nah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Ya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa, yaitu boleh bercampur dengan istri-istrimu pada malam hari. Dari sini terdapat pelajaran bahwasanya 3 hal yang disebutkan di sini itu membatalkan puasa, membatalkan puasa. Ya, makan, minum dengan sengaja ya, makan, minum dengan sengaja. Kalau berhubungan suami istri, apakah ada yang lupa? Ada yang lupa enggak? Ya, wallahu a'lam. Ya lupa gitu ya. Itu umumnya kan malam hari gitu ya. Jadi kalau siang hari sudah sangat keterlaluan. Maka suatu ketika ada orang yang melakukan itu, lapor kepada Rasulullah. Halaktu, celaka kulo celaka kulo Rasul, celaka saya ini. Kenapa kamu? Ada apa kamu? Saya pada siang hari berhubungan sama istri saya. Waduh, ternyata itu apa? Ya, seperti itu. Ya sudah, kamu bebaskan budak, bayar kafaroh itu, bayar kafaroh. Kewajibannya orang yang melakukan itu adalah pertama taubat dan istighfar. Kemudian membayar kafaroh. Dan juga adalah mengganti nanti. Sudah seperti itu mengganti. Apa kafarohnya? Urutan. Pertama itu membebaskan seorang budak. Kemudian yang kedua, apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Aduh, kepribe. Sedina ora kuat. Ya kan? Berat itu. Maka berat itu. Pokoknya kalau pas lagi puasa bisa aja perak-perak ya Bu gitu ya. Jauhan dulu gitu.
Apa dulu istilah pas lagi zaman Covid tapi seringnya sosial apa itu mungkin jarak apa itu? Mungkin pas puasa ya jaga jarak ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Khususnya mungkin yang suami istri yang pengantin anyar mungkin ya. Itu mungkin lagi ini ya. Orang tahan gitu ya. Seperti itu ya. 2 bulan berturut puasa. Kalau tidak sanggup apa? Memberi makan orang miskin 60 orang miskin. Seperti itu. Tadi disebutkan puasa itu mutatabi'ain berturut-turut. Jadi kalau ini ya harus dari awal lagi. Kecuali di jedanya itu ketika misalkan ada puasa wajib, puasa Ramadan lagi, atau ada hari yang tidak boleh berpuasa. Contoh hari raya Idul Adha misalkan. Maka di jedanya itu boleh. Tapi kalau tanpa itu harus diulang dari awal. Kalau itu berat sekali. Maka orang tadi itu ya udah kamu memberi, Rasulullah diam kan Rasulullah diam. Saya itu sangat miskin sekali gitu, sangat miskin sekali. Bingung kan Rasulullah. Setelah itu didatangkan ada sekeranjang kurma. Nah, udah kalau seperti itu kamu bisa memberi makan orang miskin 60? Aduh nggak bisa Rasulullah. Rasulullah bingung kan kepriye carane gitu ya. Akhirnya ada yang ngirim. Ya, udah ini kamu sedekahkan ke orang-orang. Sudah, saya tugasi untuk membagi-bagikan sedekah kurma ini. Apa kata orang tadi? Ya, tidak ada orang yang miskin melebihi saya antara 2 bukit ini atau 2 gunung ini. Tambah mana? Ya, waktu itu belum ada surat keterangan paling miskin, nggak ada ya, atau apa ya. Intinya pengakuan itu sudah dianggap. Ya sudah, kamu beri sedekah untuk keluargamu saja, sudah. Tapi ini pengususan karena kondisinya seperti itu. Ininya adalah kafarah itu. Jadi pembatal, di antara pembatal dan paling berat konsekuensinya adalah berhubungan suami istri di siang hari. Kemudian kita lanjutkan, maksudnya apa? Al-ikhtilatu bihinna idla hina lirrajuli an imraatihi walalim ra'at lil mar'ati an zaujiha. Yaitu dibolehkan bergaul dengan istri karena laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Maksudnya apa? Masing-masing saling menutupi. Si suami menutupi istrinya, si istri menutupi suaminya. Kasaubi yasturul jisma. Seperti pakaian yang kita pakai ini menutupi badan kita atau tubuh kita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada manusia, kepada mereka bahwasanya Allah mengetahui, khususnya di sini adalah khususnya para sahabat ya ketika itu ya. Memberitahukan melalui ayatnya yaitu bahwasanya Allah mengetahui dari mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ya, yaitu berupa apa? Mendatangi istri-istri mereka pada malam hari setelah tidur. Sebelum apa? Allah menurunkan hukum yang baru. Yaitu apa? Diperbolehkannya pada malam hari untuk berhubungan suami istri. Awil man'u fakana atau ya awil man'u fakana dzalika minhum khiyanatu li anfusihim. Dulu ini yang hal seperti ini dulunya adalah sebuah pengkhianatan. Jadi rasanya kok mengkhianati diri sendiri gitu ya. Perasaan itu. Maka akhirnya Allah memaafkan mereka. Allah menerima tobat mereka dan memaafkan mereka. Ya, jadi ketetapan halal yang merupakan pengkhianatan terhadap diri sendiri. Ya, awalnya itu seperti itu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa ankum. Allah mengetahui bahwa kamu dahulu mengkhianati dirimu sendiri. Ya, itu taat kepada Allah tidak kayak gitu, tapi di sisi lain bertolak belakang dengan fitrah manusia. Secara naluri manusia kan saling menutupi, saling membutuhkan. Nah itu. Ketika itu maka tidak hikmah, maka Allah hapus hukum dari hal ini. Ya. Wa a'lana lahum anil ibahah biqaulihi. Kemudian Allah mengumumkan kebolehannya, diumumkan. Jadi ayat yang turun itu semacam pemberitahuan akan hukum yang baru yang dulunya tidak boleh, jadi boleh diberitahukan dengan turunnya ayat. Fal'ana, ini pengumuman dari Allah. Fal'ana bashiruhunna wa batagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Nah itu. Nanti ada beberapa penafsiran di sini. Yang maknanya adalah
apa yang Allah tetapkan dengan bercampur itu adalah salah satunya tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan keturunan misalnya. Tapi juga ada makna yang lain, tidak harus seperti itu. Ya. Ya. Yang lain bisa juga. Kemudian di sini disebutkan yuridu minal walad li anal jima' la yakunu li mujarradi qada'i syahwah bal li injabi wal walad. Yakni mengharapkan keturunan. Karena hubungan suami istri tidak semata-mata untuk melampiaskan syahwat, tetapi untuk melanjutkan keturunan. Meskipun ada makna yang lain juga, tidak harus seperti itu. Ya, bisa lafadz ini juga ada kemungkinan makna yang lain, seperti apapun yang dibolehkan untuk manusia, atau mengharapkan malam Lailatul Qadar, itu bisa jadi. Dan makna-makna yang lain, atau rukhsah dan seterusnya. Tapi kebanyakan tafsirannya adalah itu, ya, yaitu berkaitan dengan melampiaskan syahwat ataupun untuk mendapatkan keturunan. Ya. Allah juga menetapkan waktu puasa, yaitu siang hari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Makanya definisi puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala pembatal, disertai dengan niat mulai dari terbit fajar yang sodik sampai tenggelamnya matahari. Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimus siyama ila lail. Maka makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Ya. Puasa itu sampai malam. Nah, kita lanjut ya. Sepertinya sudah mendekati waktu isya. Nah. Ya. Allah mengharamkan bagi orang-orang yang sedang beriktikaf. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang iktikaf. Ya. Iktikaf. Allah mengharamkan bagi orang yang sedang beriktikaf di masjid untuk mendatangi istrinya. Ya. Tentunya ini maksudnya ya ketika di malam hari. Ya. Nanti konsekuensinya itu bukan masalah puasanya, tetapi yang membatalkan apanya? Iktikafnya. Membatalkan iktikafnya. Tidak halal bagi seorang laki-laki yang beriktikaf keluar dari masjid untuk mencampur istrinya. Jika ia melakukannya, ia berdosa. Iktikafnya batal dan wajib menggantinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian sedikit menyinggung terkait iktikaf. Iktikaf itu apa? Menetapi masjid, ya. Seorang muslim yang tamyiz, ya, berakal, kemudian dia menetapi masjid, ya, berdiam di masjid untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa? Sunnah, hukumnya sunnah. Apakah ada batasan waktu? Apakah harus di bulan Ramadan? Tidak, iktikaf itu tidak harus di bulan Ramadan. Apakah ada batasan waktu? Harus berapa jam? Apakah harus 10 hari terakhir atau harus 1 malam? Tidak ada batasan minimal, kata para ulama. Meskipun Rasulullah dan para sahabat itu tidak ada keterangan kalau iktikaf itu tidak kurang dari sehari atau semalam, lebih dari itu, ya, lebih dari itu. Yang paling utama iktikaf itu adalah di 10 hari bulan Ramadan, seperti itu. Kapan mulai masuk kalau orang berniat iktikaf? Kalau yang benar-benar 10 hari full itu ya, kapan? Bukan, subuh di tanggal 21. Jadi sholat subuhnya sudah di tanggal 21 itu subuhnya sudah di masjid yang dia akan digunakan untuk iktikaf. Berakhirnya sampai kapan? Sampai malam takbiran, seperti itu. Dan yaitu tidak boleh bergaul, karena ini juga tidak boleh keluar tanpa suatu keperluan yang mendesak. Contoh kalau harus makan di luar boleh, atau buang hajat, atau mungkin mandi harus di luar, keluar dari masjid, maka itu boleh. Selain itu maka iktikafnya batal, ya seperti itu. Lalu bagaimana kalau iktikafnya malamnya? Ya silakan, itu berarti menggunakan definisi secara itu ya, dan bisa saja seperti itu, tidak apa-apa ya, sesuai kemampuan. Tapi Rasulullah itu setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan setiap tahunnya beliau iktikaf sampai beliau wafat, itu seperti itu, dan diikuti oleh istri-istri beliau itu beriktikaf di itu, seperti itu. Dan ini terkait dengan iktikafnya. Salah satu saja cara untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, ya, bukan harus syarat, ya, bukan syarat nanti harus dapat malam Lailatul Qadar. Nah,
syaratnya itu orang yang muslim dan tamyiz, tidak harus baligh. Jadi anak yang sudah tamyiz boleh, syaratnya tidak harus baligh. Kemudian berakal dan tidak harus laki-laki, perempuan juga boleh. Seperti itu hukumnya. Tapi kalau perempuan tentunya harus benar-benar diperhatikan ya. Lalu di mana itikaf itu? Di masjid. Masjidnya bagaimana? Ya, masjidnya bagaimana? Ya, kalau untuk laki-laki maka masjid jami. Yang paling utama adalah yang ada sholat Jumat di situ. Ya, dan harus ada sholat jamaah. Kalau tidak, nanti bolak-balik warawiri keluar dari masjid itu untuk ikut sholat jamaah di masjid lain. Nanti tujuan dari iktikafnya hilang, ya kan? Iktikaf itu bahasa kita itu ndekem gitu ya. Ndekemi masjid ya. Ya. Jadi ketika iktikaf itu memang memutus hubungan dengan urusan duniawi, hanya fokus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Dan ingat itu hukumnya adalah sunnah, seperti itu ya. Ya, jadi silakan kalau masjid ini kan biasa malamnya ya meramaikan, itu tentunya jauh lebih baik daripada tidak sama sekali, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Nah, ini juga diantara pembatal itikaf. Janganlah kamu mencampuri mereka ketika kamu sedang beritikaf di masjid. Ini juga sebagai dalil bahwasanya itikaf itu ya di masjid. Tidak di gua, tidak di mana ya gitu ya, tempat yang sepi gitu ya. Nah, di kuburan misalkan ya. Ya. Dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut adalah batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Wallahu a'lam bishawab. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah ketentuan Allah, maka jangan dekati larangannya. Ya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kemudian disebutkan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kaum muslimin dengan nikmat ini. Yaitu adalah penjelasan bahwasanya syariat dan hukum-hukum, demikian juga batasan-batasan Allah yang Allah wahyukan kepada Rasulnya dari Al-Quran, demikian juga Sunnah, ini adalah dalam rangka mempersiapkan kaum mukminin menjadi orang yang bertakwa. Jadi tidak mungkin ketakwaan itu terwujud kecuali dengan syariat dan batasan-batasan Allah. Memperhatikan batasan-batasan Allah. Itulah yang membentuk ketakwaan. Jadi adanya syariat itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah membentuk ketakwaan. Demikian juga apa tadi? Batasan-batasan Allah, kan taat itu, taat. Oh, ini batasan Allah, tidak. Ini syariat dilaksanakan. Jadi adanya perintah dan larangan dari Allah itu adalah dua hal yang membentuk ketakwaan pada diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita sampaikan kesimpulan dari pembahasan kita. Bisa dilihat juga di situ. Yang pertama, dibolehkannya atau dihalalkannya makan, minum dan berhubungan suami istri pada malam hari, ya, pada malam hari di bulan puasa, ya, semenjak tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar, ya, seperti itu, di malam harinya lah intinya, ya, seperti itu. Wallahu alam. Ya, apa juga ada yang habis buka langsung ya seperti itu, ya. Seperti itu ya, ya maghrib dulu ya. Wallahu alam bisawab ya. Nah, ini seperti itu sampai terbitnya fajar, seperti itu. Nah, kemudian nah, dari sini diharamkannya puasa yang disebut dengan puasa wisol. Wisol itu nyambung ya, nyambung. Jadi puasa berturut-turut. Jadi pas misalkan sudah buka di hari pertama, sudah adzan maghrib hari pertama, tidak makan tidak minum, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sampai besok lagi puasa lagi, itu nggak boleh. Namanya puasa wisol, itu nggak boleh ya. Rasulullah mengatakan, bersabda, iyyakum wal wisol wa iyyakum wal wisol yahdaru yuhaddiru minhu.
hati-hati kalian, waspadalah kalian dari yang namanya wisol, puasa wisol, nyambung. 2 kali disebutkan seperti itu. Rasulullah memperingatkan hal yang demikian. Kemudian yang kedua, penetapan waktu puasa. Nah, di ayat tadi menjelaskan akan penetapan waktu puasa. Yaitu apa? Dari terbit fajar sodik hingga terbenam matahari. Kemudian yang ketiga, penjelasan hal-hal yang harus ditinggalkan oleh orang berpuasa. Makan, minum, hubungan suami istri. Ya, seperti itu. Kemudian ini yang disepakati ya, pembatal yang sangat umumnya itu ini. Kemudian disyariatkannya itikaf terutama di bulan Ramadan. Dan haramnya mencampur istri selama itikaf atau tidak bolehnya mencampur istri selama itikaf hingga selesai masa itikaf. Apakah boleh dikunjungi oleh keluarga ketika itikaf?